Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada hari ini Senin 20 Desember 2021, IHSG ditutup melemah 54,820 poin atau 0,83% ke level 6547,112. Dari data, volume transaksinya tercatat sekitar 233 juta lot saham atau setara sekitar 11,5 triliun. Angka yang cukup bagus karena di tengah pelemahan IHSG hari ini ternyata tidak didukung oleh peningkatan volume atau value transaksinya. Artinya ada kemungkinan pelemahan yang terjadi sudah mulai melemah. Kita masuk ke sektoral, hampir semua sektor ditutup melemah. Sektor yang mengalami pelemahan terdalam ada IDX Industri, IDX Cyclical, hingga IDX Basic. Sedangkan sektor yang masih menguat ada IDX Teknologi dan IDX Healthcare. Secara keseluruhan, saham-saham yang menjadi pemberat pelemahan IHSG hari ini ada BBYB yang melemah 2,59%, ada BBCA yang melemah 1,66%, ada Arto yang melemah 0,78%, ada Telkom yang melemah 0,48%, ada BMRI yang melemah 1,04% dan lain-lainnya. Sedangkan ternyata ada juga saham-saham yang masih coba menguat. Ada BBRI yang menguat 0,24%, ada CARE yang menguat 1,96%, ada MDKA yang menguat 2,43%, ada MLPL yang menguat 5,55% dan lain-lainnya. Kita masuk ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing masih membukukan net sell di pasar reguler sebesar 387,06 miliar. Saham-saham yang banyak dijual asing kebanyakan blue chip, mulai dari BMRI, tapi ada juga BBYB, lalu ada ASII, Adro, PTBA, Pegas dan lain-lainnya. Sedangkan saham-saham yang ternyata masih dibeli asing di saat pelemahan IHSG hari ini ada Telkom, BBCA, EMTK, CARE dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada hari ini IHSG ditutup melemah, pelemahannya terlihat sudah mulai terbatas di sekitar supportnya di 6555. Pelemahan hari ini juga cukup baik karena tidak diikuti oleh kenaikan volume. Lalu ada asing yang di sini di seluruh market membukukan net buy, tapi di pasar reguler masih net sell. Untuk RSI sampai saat ini masih kurang oke ya guys, mengarah ke bawah. Dan ada MACD yang terlihat juga mengarah ke bawah. Jadi sejauh ini sebenarnya untuk IHSG sendiri masih kurang oke. Di sini terlihat adanya divergen antara pergerakan indikator dengan pergerakan harga sahamnya, yang mana kemungkinan sekalipun IHSG menguat nantinya, penguatan yang terjadi kemungkinan sudah mulai melemah karena indikator-indikator baik RSI maupun MACD yang terlihat sudah mulai kurang mendukung. Jadi ada kemungkinan IHSG kedepannya sideways atau bahkan malah akan turun terlebih dahulu. Jadi untuk perdagangan esok kemungkinan IHSG masih akan berkonsolidasi. Sejauh ini masih berada di area support di sekitar 6555 ini. Jika sekitar 6555 ini bisa menjadi tahanan kuat, kemungkinan besok akan rebound. Tapi apabila tidak bisa menjadi tahanan kuat, maka support selanjutnya yang akan diuji adalah 6485. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Analisis saham pilihan pertama kita hari ini dari IDX Basic, sektor emas, yaitu ada Merdeka Copper Gold Tbk dengan kode saham MDKA. MDKA ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 86,8 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini MDKA ditutup naik 90 poin atau menguat 2,43% ke harga 3.790, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu di sini ada asing yang kembali masuk ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari MDKA ya guys. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar.
Dari chartnya terlihat hari ini MDK ditutup menguat, penguatannya cukup oke karena harga penutupannya mendekati harga tertingginya hari ini. Tapi sayang di sini tidak didukung oleh kenaikan volume. Lalu ada bandar yang kembali mengakumulasi saham ini. Hal yang sama pun terlihat asing kembali masuk ke dalam saham ini. Lalu di sini RSI masih mengarah ke atas, tapi jika dilihat dalam jangka pendek terlihat sudah membentuk lower low dan lower high. Perlu waspada, sekalipun kita akan membeli saham ini seharusnya hanya untuk trading atau investasi jangka pendek saja. Untuk MACD sendiri di sini terlihat masih oke. Terlihat dari histogram merah yang lebih kecil dibentuknya. Lalu bagaimana trading plan untuk MDKA? Karena masih belum didukung oleh volume, ada baiknya kita menunggu saham ini di bawah harga penutupannya hari ini. Dengan mengasumsikan kita membelinya di sekitar harga 3.710. Level stop loss di sekitar 3540. Target take profit terdekat yaitu level all time high nya saat ini 3960, atau kita coba bulatkan ke psikologis 4000 ya guys. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1,71. Cukup menarik dengan potensi kerugian 4,58% dan potensi keuntungan 7,82%. Area pembelian bisa di sekitar area merah ini, yaitu di harga 3540 hingga 3710 ini, atau bisa cicil beli di harga penutupannya hari ini di 3790. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 3540. Target terdekat di level all time high-nya di 3960, atau secara psikologis di 4000, tapi apabila level 4000 ini ditembus maka sky is the limit. Kalian bebas tentukan keuntungan yang ingin kalian raih. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX Industri dari Multisektor Holding, yaitu Multipolar Tbk dengan kode saham MLPL. MLPL ini termasuk ke dalam saham second liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 5,5 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini MLPL ditutup naik 20 poin atau menguat 5,55% ke harga 380. Di mana harga penutupannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Lalu di sini dari transaksinya terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang terlihat mulai masuk kembali ke dalam saham ini dalam jumlah yang relatif lebih besar. Oke, kita masuk ke chart dari MLPL. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya small akumulasi, top 3-nya normal akumulasi, top 5-nya big akumulasi, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang normal. Pada perdagangan hari ini MLPL ditutup menguat, namun penguatannya hari ini terlihat sudah mulai terbatas di sekitar resistennya di 382 hingga 388 ini. Penguatan hari ini cukup oke karena didukung oleh kenaikan volume. Lalu ada bandar yang masih mengakumulasi saham ini, lalu ada juga asing yang terlihat masuk dalam jumlah besar ke dalam saham ini. Untuk RSI sejauh ini masih oke, masih mengarah ke atas. Lalu ada MACD yang juga terlihat mengarah ke atas. Nah, yang perlu diperhatikan di sini terlihat bahwa adanya divergen antara indikator dengan pergerakan harga sahamnya, di mana indikatornya sudah naik, tapi pergerakan harga sahamnya masih cenderung sideways. Harusnya dalam jangka waktu dekat ini MLPL akan naik untuk mengikuti pergerakan dari indikatornya. Tapi tetap saja masih ada kemungkinan hal tersebut pun tidak terjadi. Oke, kita masuk ke trading plan dari MLPL. Sejauh ini MLPL masih berada dalam harga sideways-nya. Investor atau trader bisa membelinya di sekitar harga penutupannya hari ini, yaitu 380. Level stop loss di 356 dan target take profit terdekat di 404. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1. Sejauh ini risk and reward ratio nya sebenarnya standar,
Tapi apabila MLPL ini dapat membreakout resistennya di sekitar 404 ini, yang merupakan neckline-nya, dimana 2 kali terakhir uji cobanya masih belum gagal ditembus, maka target selanjutnya bisa mencapai psikologis di 500. Maka risk and reward ratio lebih lanjutnya, jika kita tentukan target take profitnya di 500, maka risk and reward ratio-nya jadi akan sangat menarik, yaitu 1:5. Tapi tentu hal itu bisa terwujud setelah resisten kuatnya di sekitar 404 ini terjebol terlebih dahulu. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Infrastruktur sektor menara, yaitu Sarana Menara Nusantara Tbk dengan kode saham TOWR. TOWR ini termasuk ke dalam saham Firstliner. Market capnya saat ini sedang mencapai 58,1 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini TOWR ditutup naik 25 poin atau menguat 2,24% ke harga 1140, di mana harga penutupannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini tercatat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Tapi sangat disayangkan di sini asing masih terus menjual saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari TOWR. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang kecil. Pada perdagangan hari ini penguatan TOWR cukup solid karena harga penutupannya sama dengan harga tertingginya, tapi di sini terlihat cukup terbatas di resisten di sekitar 1140 hingga 1145 ini. Tapi baiknya kenaikan hari ini diikuti oleh kenaikan volume, lalu ada bandar yang di sini terlihat masih mengakumulasi saham ini. Namun sayang asing masih keluar terus dari saham ini. Lalu di sini RSI sejauh ini masih oke, masih mengarah ke atas. Lalu di sini ada MACD juga yang sekilas terlihat mengarah ke atas. Dan yap, benar. Dari sini terlihat bahwa indikator seperti RSI dan MACD sudah mulai mengarah naik ke atas, tapi belum diikuti oleh kenaikan dari pergerakan harga sahamnya, yang menunjukkan bahwa adanya divergen antara indikator dengan pergerakan harga sahamnya. Seharusnya kedepannya nanti pergerakan harga sahamnya ini akan mengikuti pergerakan indikatornya. Namun tetap kemungkinan gagal pun masih ada. Oke, kita masuk ke trading plan untuk TOWR. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan membuatkan trading plan-nya, namun sayang ternyata membreakout level stop loss yang sudah kita tetapkan, dan alhasil saham ini masih bergerak turun di bawah level stop loss yang sudah kita tetapkan. Nah, saat ini merupakan kesempatan terbaru bagi kita untuk bisa kembali masuk ke dalam saham ini karena terlihat dari indikator ataupun bandarmologi yang cukup mendukung bagi saham ini untuk bisa kembali naik. Untuk area pembelian bisa di harga penutupannya saat ini di sekitar 1140. Level stop loss di 1105. Target take profit terdekat di 1180. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,14. Standar karena potensi kerugian dan keuntungannya hampir sama, tapi apabila resistennya di sekitar 1180 ini bisa ditembus, target selanjutnya bisa mencapai 1205. Jika kita sesuaikan kembali level stop lossnya di 1205, maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,86. Nah, jadi lebih menarik. Tapi tetap perlu diperhatikan level-level support dan resistennya ini untuk menentukan kapan kita akan entry ataupun exit. Untuk level stop loss-nya sendiri di sini ada di harga 1105. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga tersebut. Target take profit terdekat, pertama tentu harus menguji resisten terdekatnya terlebih dahulu di 1145. Apabila 1145 ini berhasil di breakout, level selanjutnya di 1180 dan level selanjutnya lagi ada di 1200 ini. Disclaimer on ya guys.